Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi himpunan. Materi hari ini memiliki kompetensi dasar yaitu 3.2, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada dua himpunan menggunakan masalah kontekstual. Untuk indikatornya, 3.2.1 yaitu memahami konsep himpunan. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menyebutkan definisi himpunan dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan anggota dan bukan anggota himpunan dengan tepat. Untuk yang ketiga, siswa dapat membuat contoh dan bukan contoh dari himpunan dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menentukan himpunan semesta dan himpunan kosong dari suatu himpunan dengan tepat. Yang kelima, siswa dapat menyajikan himpunan dengan berbagai cara penyajian himpunan dengan tepat. Nah, pernahkah kalian mendengar kata himpunan? Himpunan juga dapat berarti pupunan, gabungan, tumpukan, ataupun kumpulan atau yang lain sebagainya. Coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Kira-kira gambar di sebelah kiri merupakan apa ya? Benar sekali, gambar di sebelah kiri merupakan gambar dari kumpulan angka. Sekarang, coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Kira-kira gambar di sebelah kanan merupakan gambar apa ya? Nah, benar sekali, gambar di sebelah kanan merupakan gambar dari kumpulan huruf. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Coba perhatikan gambar di sebelah kiri. Kemudian, coba perhatikan kembali gambar di sebelah kanan. Nah, apakah kalian dapat menemukan karakteristik yang sama dari kedua gambar tersebut? Setelah menemukan, kalian akan mendapatkan bahwa gambar di sebelah kiri merupakan gambar dari kumpulan hewan. Dan setelah menemukan juga, kalian juga akan menemukan bahwa gambar di sebelah kanan merupakan gambar dari kumpulan anak dengan nama depan diawali dengan huruf B. Setelah memperhatikan gambar-gambar sebelumnya, nah apakah semua kumpulan termasuk himpunan? Tentu saja tidak ya. Kumpulan dikatakan himpunan jika kumpulan dari objek tertentu tersebut anggota-anggotanya dapat disebutkan dengan jelas ya. Coba perhatikan contoh berikut. Perhatikan kotak di bagian kiri. Kumpulan siswa yang mendapatkan nilai matematika di atas 80. Kira-kira itu himpunan atau bukan ya? Tentu saja himpunan. Mengapa? Karena indikatornya sangat jelas, yaitu nilai matematikanya yang ada di atas 80. Kemudian perhatikan kotak di sebelah tengah. Kumpulan siswa cerdas. Kira-kira himpunan atau bukan ya? Tentu saja bukan himpunan ya. Mengapa? Karena indikator dari siswa cerdas untuk setiap orang pastinya berbeda-beda. Belum tentu siswa cerdas antara orang A dan orang B itu sama. Kemudian perhatikan kotak di sebelah kanan. Kumpulan sayur berwarna orange. Kira-kira itu merupakan himpunan atau bukan ya? Tentu saja himpunan, karena indikatornya sangat jelas, yaitu sayur yang warnanya orange. Kemudian kumpulan guru muda. Kira-kira merupakan himpunan atau bukan ya? Tentu saja bukan himpunan. Karena mengapa? Karena indikator guru muda untuk setiap orang pastinya berbeda-beda. Ada yang mengatakan guru di atas umur 20 tahun itu termasuk muda. Ada juga yang mengatakan bahwa guru berumur 40 tahun masih termasuk muda. Tentunya berbeda-beda untuk setiap orang, sehingga kumpulan guru muda merupakan bukan himpunan. Nah, sekarang coba sebutkan apa saja yang menurut kalian termasuk himpunan dan bukan himpunan. Berikut ini Ibu beri contoh ya. Yang termasuk himpunan, yang pertama, himpunan hewan berkaki dua. Yang kedua, himpunan bilangan asli. Dan yang ketiga, himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Untuk yang bukan himpunan, contoh yang pertama yaitu
himpunan orang pintar. Yang kedua, himpunan warna yang bagus. Yang ketiga, himpunan lukisan yang menarik. Silahkan buat contoh yang kalian pahami ya. Selanjutnya yaitu aturan penulisan himpunan. Aturan penulisan himpunan. Yang pertama, penamaan sebuah himpunan dilambangkan dengan huruf kapital baik dari A, B, C, hingga Z, namun haruslah dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya haruslah memakai tanda koma. Yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu atau masih berlanjut, dapat digunakan tanda titik-titik. Yang kelima, notasi A dibaca dengan anggota dari. Yang keenam, notasi A dicoret seperti itu dibaca bukan anggota dari. Himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan semesta. Yang pertama, himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Yang kedua, himpunan semesta disimbolkan dengan huruf S, S besar ya. Contoh, tentukan 3 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. A sama dengan 3, 5, 7, dan 9. Kira-kira himpunan semesta yang cocok untuk himpunan A adalah apa ya? Coba perhatikan jawaban di bawah tersebut. Himpunan semesta yang cocok untuk himpunan A yang pertama, S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan bilangan asli, atau S sama dengan bilangan cacah, atau S sama dengan bilangan real. Pertanyaannya, mengapa bukan S sama dengan bilangan prima? Mengapa? Karena pada 3, 5, 7, dan 9 ada angka yang merupakan bukan bilangan prima. Kira-kira angka berapa itu ya? Benar sekali, yaitu angka 9. Karena 9 bukan merupakan bilangan prima. Jadi semesta dari A tentu saja bukan bilangan prima. Himpunan kosong. Himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong biasa ditulis dengan notasi atau simbol kurung kurawal tanpa himpunan di dalamnya atau seperti angka 0 dicoret seperti itu ya. Contohnya, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Sehingga ditulis menjadi B sama dengan kurung kurawal tanpa himpunan dalamnya atau B sama dengan 0 dicoret seperti itu ya. Penyajian himpunan. Penyajian himpunan terdapat 4 macam cara. Yang pertama yaitu dengan kata-kata. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, sehingga dapat dituliskan menjadi A sama dengan buka kurung kurawal bilangan prima antara 10 dan 40, tutup kurung kurawal. Yang kedua, dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau listing. Contohnya, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, sehingga dapat ditulis menjadi A sama dengan buka kurung kurawal 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, dan 37. Dari sini, kita dapat mengetahui perbedaan cara penyajian himpunan dengan kata-kata maupun dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Jika pada penyajian himpunan dengan kata-kata kita hanya menuliskan kata-katanya saja, tapi jika dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, kita menuliskan anggota-anggota dari himpunan tersebut. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan diagram Venn. Diagram Venn sendiri diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn pada tahun 1834 sampai 1923. Petunjuk dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, himpunan semesta atau S
digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dalam kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan ya. Yang pertama, jika anggota himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama, maka kurvanya digambar terpisah. Contoh, himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Dan himpunan B sama dengan 4, 5, dan 6. Karena antara himpunan A dan himpunan B tidak memiliki anggota yang sama, maka kurvanya kita gambar terpisah. Yang pertama, kita gambarkan terlebih dahulu kotak, kemudian kita tuliskan S pada bagian kiri atas, kemudian kita gambarkan kurva tertutup sederhana himpunan A dan himpunan B. Himpunan A berwarna merah muda dan himpunan B berwarna biru muda. Jangan lupa untuk memberikan huruf A dan B di atas kurva masing-masing, di mana pada kurva A terdapat anggota yaitu 1, 2, dan 3. Jangan lupa untuk memberikan titik di setiap anggota. Untuk kurva B berisi anggota 4, 5, dan 6. Jangan lupa untuk memberi titik. Karena ada himpunan semesta anggotanya yang tidak termasuk dari himpunan A ataupun himpunan B, maka anggota dari himpunan semesta itu kita gambarkan atau kita tuliskan di luar kurva sederhana milik himpunan A dan himpunan B, tetapi di dalam kotak. Sehingga kita tuliskan 7, 8, dan 9 di luar kurva sederhana namun masih di dalam kotak. Yang kedua, jika anggota himpunan A dan himpunan B ada yang sama, maka kurvanya digambar bergandengan. Contoh, himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan himpunan B sama dengan 4, 5, dan 6. Karena ada anggota himpunan A dan himpunan B yang sama, maka kita gambarkan kurvanya yaitu bergandengan. Kita gambarkan dua buah kurva bergandengan dan kurva yang bergandengan tersebut kita isi dengan anggota himpunan A dan himpunan B yang sama, yaitu 4. Jangan lupa untuk memberi titik untuk setiap anggota himpunan. Pada bagian kurva A yang di luar bergandengan, kita tuliskan anggota bilangan A yaitu 1, 2, dan 3. Begitu pula dengan B yaitu 5, 6, dan 7. Karena ada anggota dari himpunan semesta yang di luar himpunan A maupun himpunan B, maka seperti sebelumnya kita tuliskan anggota tersebut di luar kurva namun masih di dalam kotak, yaitu 8 dan 9. Yang ketiga, jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, maka kurva A berada di dalam kurva B. Contoh, himpunan semesta sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan A sama dengan 1, 2, dan 3. Dan kemudian himpunan B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena antara himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A anggota-anggotanya terdapat semuanya pada himpunan B, sehingga kurva dari himpunan A dan himpunan B haruslah kita gambarkan kurva A di dalam kurva B. Sehingga perhatikan gambar di bawah soal tersebut, kita gambarkan terlebih dahulu kotak dan kita tuliskan S pada bagian atas kiri. Kemudian kita gambarkan dua buah kurva di mana kurva yang kecil berada dalam kurva yang lebih besar. Di mana kurva yang kecil merupakan kurva untuk himpunan A dan kurva yang lebih besar kita gambarkan untuk kurva himpunan B. Di mana pada kurva himpunan A terdapat bilangan atau anggota himpunan A yaitu 1, 2, dan 3. Untuk kurva himpunan yang lebih besar yaitu himpunan B di luar himpunan A yaitu 4, 5, dan 6. Karena ada anggota himpunan semesta yang tidak termasuk dari himpunan A dan himpunan B,
maka kita tuliskan anggota dari himpunan semesta tersebut di luar kurva A atau B. Sehingga 7, 8, dan 9 kita gambarkan di luar dua buah kurva tersebut, tetapi masih dalam kotak. Yang keempat, jika semua anggota himpunan A dan himpunan B sama, maka kurva A dan kurva B digambar berhimpit ya. Contohnya, himpunan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Karena himpunan A sama dengan himpunan B, maka kita gambarkan kurva A dan kurva B berhimpit. Kita perhatikan gambar di bawah tersebut, sehingga kurva A dan kurva B berhimpit, kita tuliskan di atas kurva tersebut yaitu A dan B. Sehingga isi dari kurva A dan B yaitu anggota dari himpunan A dan himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Karena ada anggota dari himpunan semesta yang tidak termasuk dari anggota himpunan A ataupun B, maka kita tuliskan anggota dari himpunan semesta tersebut di luar kurva dari himpunan A dan himpunan B. Untuk cara penyajian himpunan yang terakhir yaitu yang keempat dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, yang pertama, A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40. Dapat ditulis menjadi A sama dengan buka kurung kurawal X, kemudian garis panjang atau dibaca dengan sedemikian sehingga X lebih besar dari 10 kurang dari 40, di mana X kita tuliskan dengan E di mana di awal tadi E merupakan anggota dari, sehingga X anggota dari bilangan prima. Pertanyaannya, mengapa 11 anggota dari A? Mengapa ya? Karena 11 merupakan bilangan prima yang terletak antara 10 dan 40, sehingga 11 merupakan anggota dari A. Yang kedua, bagaimana dengan himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil? Sehingga dapat kita tuliskan B sama dengan buka kurung kurawal X sedemikian sehingga X sama dengan 2N plus 1 di mana 2N plus 1 merupakan rumus dari bilangan ganjil. Kemudian N, X merupakan anggota dari bilangan bulat atau kita lambangkan dengan Z. Pertanyaannya, mengapa 7 merupakan elemen atau anggota dari B? Mengapa? Karena 7 merupakan bilangan ganjil dan memenuhi rumus 2N plus 1, sehingga 7 elemen atau anggota dari B. Terima kasih, tetap semangat belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan mengirimkan tugas yang telah kalian kerjakan dengan tepat waktu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.